Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang hukum perburuhan dengan pemateri dari kelompok 14 yang beranggotakan Yunia Fatimah dengan NIM 2102011110156 dan Ahmad Sofyan dengan NIM 2102011110057 dengan 5 pokok pembahasan, yaitu pertama, pengertian perburuhan dan hukum perburuhan, yang kedua, perjanjian perburuhan, yang ketiga, perjanjian kerja, yang keempat, hubungan kerja, dan yang kelima, perselisihan kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perburuhan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum perburuhan, ada baiknya kita mengetahui arti dari perburuhan itu sendiri. Jadi, perburuhan itu adalah suatu kejadian di mana seseorang biasanya disebut buruh, bekerja pada orang lain, biasanya disebut majikan, dengan menerima upah, dengan sekaligus mengenyampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan atau bekerja pada orang lain, dan mengenyampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja. Berikutnya mengenai hakikat dan sifat hukum perburuhan. Hukum perburuhan dimaksudkan untuk melindungi golongan yang lemah, yaitu buruh, guna menempatkan pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun kedudukan buruh dalam hubungannya dengan majikan secara yuridis, bahwa buruh itu adalah memang bebas. Oleh karena prinsip negara kita ialah bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak atau diperhamba. Sedangkan secara sosiologis, buruh adalah tidak bebas. Sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Berikutnya, sumber hukum perburuhan. Ada 2, peraturan perundangan pada masa penjajahan dan peraturan perundangan Republik Indonesia dalam bidang hukum perburuhan. Peraturan perundangan pada masa penjajahan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil buku 3 detail 7A. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku 2 detail 4. Kemudian Algemeen Regel van Bestuur tanggal 17 Januari 1938, Statbat 1938 nomor 98 tentang peraturan perburuhan dan perusahaan perkebunan di perusahaan perkebunan. Ordinansi tanggal 21 Agustus 1878, Statbat 1878 nomor 256 yang menyatakan berlaku pasal-pasal 1601 sampai dengan 1603 KUHAS atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil terhadap golongan bukan Eropa. Ordinansi tanggal 17 September 1941, Statbat 1941 nomor 396 yang memuat aturan tentang hubungan kerja bagi buruh bukan Eropa. Berikutnya itu peraturan perundangan Republik Indonesia dalam bidang hukum perburuhan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947, yaitu Undang-Undang Kecelakaan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan buruh ialah orang-orang yang bekerja pada majikan di perusahaan yang mendapat upah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948, yaitu Undang-Undang Kerja yang merupakan undang-undang pokok soal perlindungan perburuhan. Juga menurut
undang-undang ini, buruh ialah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan mendapat upah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Undang-undang ini tidak menghendaki adanya perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar, buruh atasan dan buruh bawahan, sehingga juga seorang direktur dari suatu perusahaan adalah buruh dari perusahaan itu. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang putusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Berikutnya, PP Nomor 41 Tahun 1953 tentang kewajiban melaporkan perusahaan. Berikutnya, PP Nomor 49 Tahun 1954 tentang cara membuat dan mengatur perjanjian perburuhan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954. Kemudian Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 9 Tahun 1961 tentang penerapan batasannya uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1953 tentang hari libur. Perburuhan. Beberapa pendapat ahli hukum perburuhan memberikan rumusan sebagai berikut. Menurut Imam Supomo mendefinisikan hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Menurut Mr. Molnar, hukum perburuhan adalah suatu bagian dari hukum positif yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Sedangkan menurut Mr. Moore, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. Nah, jadi hukum perburuhan itu tidak hanya mengatur masalah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh untuk majikan saja, melainkan lebih luas, yaitu meliputi hubungan kerja, masalah hubungan antara buruh dengan buruh yang lain, serta masalah-masalah yang berkenaan dengan keadaan penghidupan buruh dan lain sebagainya. Dari rumusan yang tadi telah disampaikan bahwa hukum perburuhan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, peraturan itu mengenai suatu kejadian. Yang ketiga, adanya orang yang bekerja pada orang lain. Yang keempat itu adanya balas jasa yang berupa upah. Nah, upah inilah yang menjadi cermin adanya kontrak antara buruh dengan majikan untuk memenuhi hak dan kewajiban dari keduanya yang menjalani hubungan perjanjian kerja. Nah, kalau tidak ada upah, maka tidak ada hubungan kerja seperti kerja bakti, pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong lainnya.
Pembahasan berikutnya yaitu mengenai perjanjian perburuhan, perjanjian kerja, dan hubungan kerja. Perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang diadakan oleh satu atau beberapa serikat buruh yang terdaftar pada Departemen Perburuhan dengan majikan atau majikan-majikan. Kumpulan atau kumpulan-kumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja. Yang dimaksud buruh di sini adalah buruh organisasi, bukan perseorangan, yang telah terdaftar pada Departemen Perburuhan atau Departemen Tenaga Kerja dan yang diperjanjikan mengenai syarat-syarat kerja. Adapun syarat-syarat formil yaitu pertama, harus dimuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954. Yang kedua, harus dimuat sekurang-kurangnya rangkap 3. Sehelai harus dikirim kepada Kementerian Perburuhan, Menteri Tenaga Kerja, sesuai dengan pasal 5 PP Nomor 49 Tahun 1954. Yang ketiga itu harus memuat nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat buruh. Berikutnya, nomor serta tanggal pendaftaran serikat buruh dan nama, tempat kedudukan, serta alamat majikan sesuai dengan PP nomor 49 tahun 1954. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara majikan dengan buruh tentang suatu pekerjaan dengan upah tertentu. Dalam pasal 1601 huruf A KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian di mana buruh di satu pihak mengikatkan diri untuk bekerja pada majikan di lain pihak selama waktu tertentu dengan menerima upah. Objek perjanjian ialah mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh untuk majikan. Pada perjanjian perburuhan, objek perjanjiannya ialah mengenai syarat-syarat kerja yang akan menjadi dasar di dalam mengadakan perjanjian kerja. Perjanjian kerja hanya mengikat terhadap pihak yang akan mengadakan, yaitu buruh dan majikan saja. Sedangkan perjanjian perburuhan dapat mengikat pihak-pihak yang tidak mengadakannya. Pihak-pihak yang dimaksud seperti anggota-anggota serikat buruh, baik lama maupun yang baru masuk menjadi anggota serikat buruh. Syarat perjanjian kerja berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, harus ada kata sepakat dari para pihak. Yang kedua, harus ada kecakapan dari para pihak. Yang ketiga, harus ada objek tertentu. Yang keempat, harus berdasar kausa yang halal. Selanjutnya, hubungan kerja. Hubungan kerja yaitu hubungan hukum antara majikan dengan buruh, di mana pihak majikan berhak menuntut prestasi dari buruh yang berupa pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh buruh atas perintah majikan, dan sebaliknya buruh berkewajiban memenuhi tuntutan itu dengan hak untuk menuntut upah tertentu dari pihak majikan sebagai kontra prestasinya. Hubungan kerja merupakan hubungan khusus sebab hanya terjadi antara majikan dengan buruh dan mempunyai unsur-unsur mutlak tertentu seperti 1. Kewajiban buruh untuk melakukan kewajiban. 2. Dalam melakukan pekerjaan harus di bawah perintah majikan. 3. Majikan wajib memberikan upah sebagai kontraprestasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Selanjutnya, perselisihan perburuhan. Tindakan perburuhan yang tidak bijaksana yang harus dihindari sebagai berikut. Pertama, dari pihak majikan. A. Mengadakan diskriminasi terhadap buruh di dalam perusahaannya mengenai soal perburuhan. B. Membicarakan persoalan perburuhan yang bersifat umum atau prinsipil langsung dan hanya dengan buruhnya sendiri-sendiri, sedangkan penguasa mengetahui akan adanya serikat buruh yang dianggap mewakili para buruh. C. Tidak suka berunding dengan perwakilan yang dikirim oleh serikat buruh di dalamnya perusahaan mengenai soal perburuhan. D. Menggunakan kata-kata atau mengadakan tindakan-tindakan yang menyinggung perasaan atau adat istiadat para buruh. Dari pihak buruh,
A. Mengadakan cara perundingan yang sedemikian rupa yang dengan nyata merupakan tindakan intimidasi. Yang B. Menyalahgunakan hak dan kebebasan untuk suatu maksud tertentu sehingga hak dan kebebasan orang lain terganggu karenanya. Misalnya, di dalam satu pemogokan menjalankan tindakan-tindakan sedemikian rupa yang membahayakan ketentraman atau keselamatan umum atau pribadi, baik dari kalangan pengusaha maupun dari buruh sendiri. C. Mengadakan paksaan dengan cara apapun yang menghilangkan hak dan kebebasan pihak lain yang pada pokoknya telah merupakan pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan hukuman. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.